Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia nikmat, sehingga di penghujung di pekan terakhir dari bulan Dzulqa'dah, malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 25 bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada kita semua berbagai karunia nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, dan Allah mudahkan kita semua dalam menggunakan semua nikmat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita malam hari ini, saya ingin mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd ayat 41. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atsrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Kalau diterjemahkan maknanya, awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir lalu nangkusuha min atrafiha, kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepinya. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, maksud dari Allah kurangi daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya ada beberapa makna penjelasannya. Ada yang menjelaskan maknanya Allah kurangi keberkahannya. Ada juga kalau menurut Mujahid yang dimaksud dengan nankusuha min atrafiha yaitu adalah kami cabut para ulama dengan kematian para ulama. Kami cabut ilmunya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kualitas satu daerah, kualitas satu negeri itu ternyata ditentukan oleh ketakwaan dari penduduknya. Jadi satu daerah, satu negeri, satu wilayah itu kualitasnya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Semakin banyak yang bertakwa, maka semakin berkualitas negeri itu. Dan ternyata orang-orang bertakwa yang semakin berkurang, ulamanya juga berkurang, maka akan menurun juga kualitas bumi atau daerah tersebut. Jadi dengan berkurangnya orang yang berilmu, kemudian berkurang pula orang-orang yang mengerti ilmu, orang yang bertakwa, maka itu juga akan menurunkan kualitas dari negeri itu. Maka Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 41 mengenai mengurangi ujung-ujung bumi, itu ditafsirkan sebagai wafatnya para ulama. Mulai berkurangnya orang yang memahami ilmu agama. Dan berkurangnya orang memahami ilmu agama ditandai dengan
sedikitnya orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu. Maka kalau orang-orang sudah mulai tidak suka dengan majelis ilmu, udah bosen, padahal zaman dulu dengan zaman sekarang sarana untuk belajar itu susah zaman dulu. Zaman dahulu kalau ada ustadz luar biasa di kota, ya sudah, yang menikmati orang kota aja. Gimana kita mau nonton? Zaman dulu nggak ada internet. Masuk TV, yang masuk TV ya itu aja. Kalaupun masuk TV tayangnya kuliah subuh, RCTI itu ada tengah malam tuh apa itu kalau sebelum TV itu habis acara. Ada Pak Joni jam 12 itu sebelum renung. Kalau hari Jumat itu TVRI ada mimbar Jumat. Tergantung tuh, ada mimbar Jumat, ada mimbar yang agama di TVRI itu ya. Jadi nggak setiap saat. Mau dengar penceramah ya penceramah di desa-desa, momen-momen tertentu belum ada lu, kajian pekanan lu nggak ada. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, khutbah Jumat. Saya dulu sampai pernah ingat itu. Jadi saya waktu kecil itu kalau sholat Jumat kadang di desa saya, kadang di desa sebelahnya. Karena mungkin dulu masih anak kecil jadi daya ingatnya masih kuat. Jadi kalau khutbah Jumat itu kan saya menyimak tuh Pak John, saya simak. Pas besoknya saya sholat Jumat di desa sebelahnya, ini yang kemarin ini materinya itu. Persis. Ingat gitu. Plek persis. Oh, berarti yang dibaca yang kemarin gitu ya. Zaman dulu seperti itu. Khutbahnya ya dari buku yang ada itulah. Entah cetakan tahun 1980, ya itulah yang dibaca berulang-ulang kan. Hari ini terus pembaharuan. Kemudahannya sudah semakin banyak. Kajian, Masya Allah. Kalau kita yang sering saya sampaikan ya, kita buka Facebook atau YouTube saja, mana yang kita subscribe nongol semua. Satu ustadz itu bisa 3 kali sehari live. Ya. Beliau kajiannya 2 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, masih bisa kita tonton. Mau cari tema tertentu kita ketik, tinggal tema tentang apa dapat. Mau dengerin sambil baring-baring bisa, sambil nyetir mobil bisa. Zaman dulu ya tidak semudah sekarang. Artinya memang ini kemudahan gitu. Kita tidak perlu ke Jakarta harus ketemu di majelis beliau, tapi beliau sendiri yang melivekan kajiannya. Mungkin di hadapan beliau cuma puluhan atau bahkan mungkin belasan orang, tapi yang mendapat manfaatnya bisa ribuan orang. Kemudahan yang luar biasa. Di antara ribuan yang menyaksikan kajian itu, ada nggak kita di antaranya yang nonton dari awal sampai selesai? Kalau saya pribadi, saya luangkan itu. Ada ustaz-ustaz yang memang saya, saat ini kajiannya tema tonton. Entah di rumah, entah lagi di sekolah sambil ngetik apa, sudah putar aja itu, dengerin apa yang beliau sampaikan. Nah ini pentingnya sekali lagi jamaah sekalian, kita mengambil istifadah, mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para guru-guru kita sebagai bentuk kita ingin mengambil keberkahan dan kemuliaan ilmu. Ini sebagai mukadimah jamaah sekalian. Maka apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka ingin kita menjaga kualitas diri kita, kualitas masyarakat kita. Ya walaupun tidak banyak, ya bismillah kita istiqomahi. Ya. Semoga dengan yang sedikit dan sebentar ini pahalanya di sisi Allah sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan malam hari ini mungkin tidak terlalu panjang, yaitu tentang panitia kurban. Ya. Bagaimana menjadi panitia kurban yang pas antara halal dan haramnya. Kenapa dikatakan halal haram? Karena bisa jadi kalau tidak hati-hati panitia kurban bisa jatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Jadi bukan berarti kita setiap tahun kemudian aman-aman saja.
panitia zakat, panitia kurban, apalagi panitia apapun itu perlu kita memperhatikannya. Yang pertama jamaah sekalian, menjadi panitia kurban, baik itu yang dibentuk di masjid ataupun di lembaga-lembaga, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari tolong menolong dalam kebaikan. Itu landasan dasarnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ketika kita ditunjuk, diamanahi menjadi panitia, bahkan bukan hanya panitia kurban, panitia apapun gitu. Mau panitia kajian, panitia daurah, panitia kurban atau panitia pelaksanaan sholat id dan lain sebagainya, termasuk panitia kurban, itu sesungguhnya adalah bentuk implementasi dari perintah tolong menolong dalam kebaikan. Dan pekerjaan menjadi panitia kurban itu selain berat, ya kan, berat itu konsekuensinya, tapi juga termasuk amal soleh yang muta'addi. Apa maksudnya amal soleh yang muta'addi jamaah sekalian? Amal soleh yang manfaatnya itu meluas, muta'addi itu banyak berbilang. Karena 5, 6 atau 10 orang ngurusin sekian banyak hewan kurban yang menerima manfaatnya ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Mulai dari mereka menyiapkan segala macam, mendistribusi. Bayangkan setiap rumah itu semua tersenyum bahagia, siapa ternyata di balik itu? Panitia kurban. Maka pekerjaan ini termasuk amal soleh yang muta'addi, yang harus kita kalau diamani bersyukur ini pahalanya luas. Dia yang menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan tempatnya, mendata penerimanya, sampai prosesnya hingga membaginya. Bahkan ini bisa menjadi pahala jariah yang cukup panjang. Ini kedudukan panitia kurban yang harus kita pahami jamaah sekalian. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah biasanya dalam proses kurban itu kan ada pengadaan binatangnya. Ternyata panitia kurban itu bisa memposisikan dalam 3 hal dalam pengadaan hewan kurban, keterlibatannya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, panitia berlaku sebagai wakil dari sahibul kurban. Jadi dia diamanahin untuk nyembeli, itu wakilnya. Ya. Maka kalau statusnya sebagai wakil, kira-kira kalau misalkan dari harga uang yang dibayarkan itu ada sisanya, kira-kira sisanya untuk yang mewakili atau yang diwakili? 3 juta misalkan, sisa 1 juta ternyata. Itu kembali kepada yang diamanahin tadi, diwakili, atau kembali kepada pemilik hewan kurban uangnya? Kepada siapa, Pak? Kiasannya seperti ini. Misalkan satu perusahaan melakukan pengadaan barang-barang alat tulis kantor sampai 30 juta. Maka salah satu pegawainya di bidang itu, bidang pengadaan, disuruh untuk membeli ATK. Ternyata cuman habis 25 juta dari anggarannya 30 juta. Berarti masih sisa 5 juta. Diserahkan oleh toko itu kepada pegawai tadi bagian pengadaan. Kira-kira uang 5 juta itu untuk bagian pengadaan orang tadi, atau dia harus kembalikan ke kantor? Dikembalikan ke kantor. Maka begitu juga dalam kedudukan panitia sebagai wakil sahibul kurban. Dan hari ini kita sebagai kebanyakan panitia-panitia kurban itu sebagai wakil dari sahibul kurban. Saya pernah jamaah sekalian, tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya, itu bagian menerima itu. Setelah selesai itu sisa per orang itu, pokoknya angkanya itu ketika dibagi
kelompok sapi itu sampai rupiahnya itu bukan cuma 100 rupiah, sampai puluhan, nggak bisa diuangkan. Saya japri semuanya. Tadi saya coba cek di file saya, masih ada nggak datanya, belum ketemu. Berapa waktu itu? Cuman kalau nggak salah 100-an ribu lah. Pokoknya angkanya itu nggak bulat, bukan 150 ribu, misalkan 185.241 rupiah segitu. Saya japri semua itu. Bapak Ibu, uang kurbannya sisa sekian. Ini mau disedekahkan atau saya kembalikan? Kalau mau dikembalikan, silahkan kirim nomor rekeningnya. Ada yang bilang sudah Ustaz, itu aja dipakai untuk ini aja. Ada yang kembalikan, ya sudah. Ada yang ngirim nomor rekening, saya kembalikan. Walaupun sampai, pokoknya angkanya tuh bukan 100 rupiah, sampai puluh angka ini ya, 1 rupiah apa berapa rupiah. Saya transfer, karena kalau ditransfer kan bisa sampai angka itu. Kita kembalikan. Kenapa? Karena kita wakil dari sahibul kurban. Segala kebutuhan sudah terpenuhi, masih tersisa. Kita harus sampaikan hal itu kepada sahibul kurban. Termasuk juga diskon, yang kalau ada diskon dari penjual harus disampaikan, harus dikembalikan kepada sahibul kurban. Niatnya kita kembalikan dulu ya, jadi jangan bahasnya awal langsung ini kami pakai boleh ya. Sampaikan, Bu, ini lebih sini mau diambil, kalau diambil atau mau disedekahkan. Tetap kita kasih opsi kan. Oh sudah, ini aja dipakai, harus disampaikan. Nah, boleh nggak kalau panitia minta fee? Itu namanya wakalah bil ujroh. Mewakilkan, ada ujrohnya. Tapi tentu tidak mengambil dari daging itu. Di luar itu boleh saja. Tapi kan biasanya selama ini kita memang betul-betul tabarru, ya, betul-betul ya amal soleh. Memang kita sudah dapat snack aja sudah, alhamdulillah. Kita mencari pahala saja, tidak sampai minta ujur. Tapi kalau ada yang seperti itu boleh. Kalau misalkan contoh biasanya ibu itu banyak just tip ya, jasa titip itu kan. Just tip itu misalkan, kamu mau kemana nih? Mau ke Mekah. Wah, aku nitip parfum ya misalkan. Oh, parfum ini harganya 100 ribu. Kita kasih langsung 100 ribu. Tiba-tiba harganya jadi 90 ribu. 10 ribunya kita ngomong apa diem? Harus ngomong. Karena kita sudah dikasih fee selebihnya. Itu memang uang untuk belinya. Itu namanya wakalah bil ujrah. Jadi harus kita kembalikan. Nah, dalam kasus panitia kurban, ketika kedudukan panitia kurban itu sebagai wakil sahibul kurban, maka semua kelebihan uang atau diskon dari penjual harus disampaikan dan dikembalikan kepada sahibul. 1 kambing 3 juta, 1 sapi 21 juta misalnya. Sebenarnya tiba-tiba kan pasti ada yang harganya 3 juta, ada yang 2 juta. Harus disampaikan. Terus misalkan nih ada sapi, kambing harganya 3 juta. Ternyata yang satu harganya 2.700.000, yang satunya harganya 3.300.000. Boleh nggak yang 2.700.000 itu kita ambil untuk nutupin yang itu, yang ini? Bisa nggak? Pernah nggak? Pernah kan kejadian kayak gitu? Ketemu sapi, ditulis di spanduk 3 juta, pada bayar 3 juta. Tiba-tiba ada yang 3 juta, ketemu 2 orang ini berbeda. Yang satu 2.700.000, yang satunya 3.300.000. Bisa tidak yang 2.700.000 sisa 300 ini digunakan untuk menutupi 3.300.000? Halal tidak? Sah tidak? Tapi ada ketemu seperti itu? Ada. Jawabnya tidak boleh. Saya pernah itu ditanya oleh salah satu, gimana Ustaz? Saya nggak boleh. Jadi caranya bagaimana? Sampaikan kepada yang 2.700.000, Pak, Bapak bayar 3.300.000, kambingnya tinggal harga 2.700.000, sisa 300. Sampaikan. Nah, Bapak itu dia 3 juta bayar, ternyata kurang 300, dia nggak ada lagi uang. Pilihannya satu, dia tetap 3 juta atau mundur. Kalau mundur ya nggak jadi. Terus kata Bapak ini, sudahlah 300 saya nggak apa-apa. Saya sedekahkan dulu kepada orang itu, dikasihkan, baru dibelikan. Bukan panitia yang tiba-tiba ngotak-ngatik mindah-mindah. Maka ketika itu ada teman yang tanya, saya sampaikan dulu kepada orang yang uangnya sisa tadi. Boleh tidak sisanya digunakan untuk nambah beli itu. Kalaupun digunakan, bukan nambah jadinya, mereka bersedekah.
nih kami sedekahkan dari kami 300.000 untuk kamu. Nah kamu sekarang belilah kambing 3.300.000, tambahnya 300.000 dari kami. Akadnya begitu dulu. Nah ini harus jelas. Jadi jangan sampai harga 3 juta diputar-putar semua kan. Kata yang 2.700.000, ngapa sama-sama 3 juta, kambing aku kecil. Ternyata kambing dia cuma 2.700.000. Nah ini harus disampaikan ketika panitia kurban sebagai wakil sohibul kurban. Nah kalau panitia itu sebagai penjual, broker, ya. Jadi panitia bekerja sama dengan pedagang untuk menawarkan hewan itu, maka dia boleh mengambil keuntungan, tapi keuntungannya dari penjualnya. Kamu panitia kurban kan, tawarkanlah harga sekian. Nanti kalau laku, kamu kasih 200 per satu kambing. Boleh. Itu dari penjual. Tapi tetap ketika dia sudah jual ke orang itu, dia dikasih fee sama penjual, dengan orang itu tetap berlaku sama. Artinya, kalaupun ada kelebihan nanti, ya tetap dikembalikan. Kan sudah dibeli tuh. Diserahkan misalkan masih ada kelebihan, tetap dikembalikan. Urusan ini dengan juragamnya tadi, juragan kambingnya, ya. Fee-nya dengan kesana. Ya. Kalaupun ada kelebihannya ternyata sudah dibelikan ini segala macam, masih sisa uangnya, tetap sampaikan. Tidak bisa langsung diambil. Nah kalau panitia sebagai wakil dari penjual, broker, dia boleh mengambil fee dari bandarnya, dari juragan kambingnya. Atau yang ketiga, panitia kurbannya sebagai penjual sendiri, mandiri. Ya. Jadi dia membeli hewan kurbannya dulu, kemudian dia simpan di rumahnya, dia tawarkan kepada orang, padahal dia juga panitia kurban. Maka seperti ini, ya dia boleh dengan menjualnya kepada jamaah dengan margin keuntungan yang dia tentukan sendiri. Dia beli kambing harga 2.700.000, dia jual 3 juta, silahkan. Nah, dia sebagai penjualnya beneran. Ketika berjualan ya sudah, dia berjualan. Maka kalau seperti ini, silahkan dia berjualan. Tetapi yang banyak terjadi kan sebagai wakil sohibul kurban hari ini. Maka sebagai panitia harus betul-betul memperhatikan hal itu. Khususnya itu tadi, ada sisa atau perbedaan harga antara dua orang, itu harus disampaikan. Kecuali kalau pengkurbannya bawa sendiri kambingnya, nah sudah, kita tinggal terima sembelih. Tapi kalau panitia yang terima uangnya, yang disuruh nyari kambingnya, padahal akadnya udah jelas 3 juta, maka kalau beda harus disampaikan. Pak, ternyata kambingnya cuma 2.700.000, 300-nya kembalikan. Kita harus dikembalikan. Insyaallah. Ini yang harus kita sampaikan kepada panitia-panitia kurban, ya, supaya menjadi panduan mereka. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga perlu diperhatikan larangan menggunakan dana umat untuk tempat yang tidak benar. Nah, termasuk sebenarnya pelaksanaan kurban itu sebenarnya secara fikih kan itu bukan termasuk dari kegiatan inti masjid. Karena melibatkan darah, najis, dan itu kan dilakukan di luar masjid. Maka sebaiknya, karena itu kan sebenarnya kurban itu kan pribadi, minta tolong dipotongin, pribadi. Maka sebaiknya tidak menggunakan kas masjid. Jadi lebih baik disampaikan di awal, Pak, harga sapinya 3 juta, untuk operasional 300.000 per orang. Sampaikan dari awal, tidak apa-apa. 300.000 dikumpulkan, 5 orang yang berkurban kan berarti sudah 500. Itulah untuk keperluan seluruhnya. Kalaupun harga kambingnya sisa, ya kembalikan. Operasionalnya dari mana? Jangan lagi ditambahkan. Lah diminta 300 untuk operasional, sisa 300 masuk ke pulau. Nggak boleh. Dia nyerahkan 3.300.000. 3 jutanya harga kambing. 300-nya untuk operasional. Udah sampaikan di awal. Semuanya 300 untuk bantu. Karena memang tidak ada diambil dari kas masjid. Tiba-tiba 3 juta tadi yang saya sampaikan di awal, sisa 300.000 untuk beli kambingnya, ya. Sisa. Harus kembalikan. Jangan langsung, alhamdulillah dapat tambahan untuk snack. Nggak bisa. Sampaikan dulu. Entah nanti dia ambil oleh pemilik, entah dia udahlah tambah, nggak apa-apa lah sekalian. Biar urusan dia.
Pak ini sisa Pak, ini kambingnya cuma 2.700, makanya agak kecil, beda sama yang 300. Lah tambah Pak, udahlah. Untuk beli apa makan minum ya sudah. Jadi jangan kalau perlu cari kambing yang harga 2.700.000. Kambing sosok galau sekali dikumpulkan, nggak boleh. Dicari. Kita harusnya cari yang 3 juta bener. Kalau lebih sampaikan, ini nggak ada lagi harga 3 juta, harganya 3.300.000. Sampaikan sama yang berkurban. Jangan tadi ngambil yang itu tadi yang harganya turun diambil pun jadi disubsidi, nggak bisa, tetap harus izin dengan semuanya. Sekali lagi kita adalah panitia yang memang secara sukarela, ya, yang selama ini kan sukarela, tidak memang mematok fee, tidak ada, sukarela untuk tawasau bil haqqi wa tawasau ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi semua kaitannya dengan uang kurban tadi harus disampaikan kepada pemiliknya. Atau solusinya buat biaya operasional donatur khusus, misalkan iuran warga untuk menyediakan kotak infak khusus kepanitiaan kurban. Nggak apa-apa, boleh. Bapak Ibu yang tidak ikut kurban boleh ikut bantu operasionalnya. Nggak apa-apa. Atau itu tadi dengan cara yang berkurban disampaikan, Mbak, biaya untuk, kan bukan ngambil dari daging kurban, nggak boleh digaji, tapi untuk biaya operasional, beli kantong, terpal, ya kan, hal-hal kayak gitu per orang, silahkan disampaikan. Nah, ini harus jelas. Atau itu tadi buat langsung kotak infak warga yang ingin bersedekah untuk panitia kurban, makanan, minuman, mau uang, silahkan, dari itu saja, itu lebih amannya, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada juga fenomena panitia yang pulang membawa banyak kresek daging sebagai hak khusus. Ini kadang, jadi panitia paling banyak bawa kresek gitu ya, hak khusus dan sebagainya. Maka panitia harus memilih, dia itu kerja sosial atau kerja berbayar, harus jelas, ya. Jika kerja sosial maka jangan menuntut lebih, dia membawa pulang sama dengan yang lainnya, kecuali dia adalah yang berkurban dan plus sebagai panitia, dia dapat sebagai yang berkurban, dia dapat juga sebagai seperti masyarakat yang lainnya. Tapi kalau dia kerja sosial, maka ya tidak boleh dia menuntut lebih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan memberi upah itu juga perlu diperhatikan, adalah larangan dari mengambil bagian hewan kurban, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dari awal pengkurban itu bayar 3.300.000 untuk operasional nggak masalah. Karena memang dari awal spanduknya harga kambing 3 juta. 300-nya operasional, nggak masalah. Yang dilarang adalah selesai dipotong kemudian diambilkan bagian beberapa dagingnya, ini upah untuk kalian. Ini upah untukmu, ini jatahmu sebagai warga, ini upahmu. Itu yang tidak boleh. Diambilkan dari bagian hewan kurban, entah itu dagingnya, entah itu kulitnya ataupun kepalanya, gitu. Jadi upah itu boleh, harus berasal dari uang pribadi sahibul kurban. Nah, ini uang pribadi, entah itu di dalam bentuk uang kemudian langsung kita belikan peralatan, sisanya makanan, atau uang yang memang dikasih satu-satu. Yang tidak boleh adalah dari daging kurbannya. Maka ya sebaiknya kita ngambil sama saja sudah, gitu ya. Tidak usah mengistimewakan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga misalkan yang berkurban ini, yang berkurban karena tahu nggak boleh memberi upah dengan daging, dia jual dulu dagingnya, duitnya dia kasih untuk upah, juga nggak boleh, batal. Ya, jadi oleh yang berkurban dia dapat jatah, aku udah bisa ngasih upah duit, dijualnya, dapat duit kasihnya 100.000. Lalu dia jualan daging kurban itu, nggak boleh, tidak sah, ya. Yang seperti itu maka membatalkan pahala kurbannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau mau memberi upah ya uang nih, silahkan boleh kasih uang nih 300.000. Kalau nak dijadikan dibagi uang boleh, kalau nak dibelikan makanan boleh, ya silahkan dikasih. Atau panitia menentukan ini untuk keperluan makan, snack segala macam. Panitia nggak ada dapat upah, tapi snack
Penuhi semua oleh yang berkurban, silahkan. Nah, tapi yang jelas yang perlu diperhatikan adalah tadi itu yang pertama, bahwa kita sebagai wakil dari sahibul kurban, segala sesuatu terkait dengan kelebihan, kurang uangnya harus disampaikan kepada yang berkurban, supaya halal haram panitia kurban itu jelas. Jangan kita niatnya cari pahala, tiba-tiba kita salah dalam bersikap, mengambil keputusan yang jatuhnya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para panitia kurban juga diberikan niat yang ikhlas, kemudahan ya, sehingga dalam memutuskan segala sesuatu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.